Tadi sebenarnya udah sempat disentuh sedikit. Jadi pertama kalau untuk peneliti kebijakan publik mungkin ya yang lama melihat tentang public finance management ini gitu ya. Sebenarnya efisiensi ini kan kata yang kita suka gitu ya. Maksudnya efisiensi dalam konteks bagaimana pemerintah bisa spending better istilahnya itu adalah hal yang sudah lama sebagai rekomendasi kebijakan tuh udah bertahun-tahun lah disampaikan. Dan salah satu yang didorong juga adalah bagaimana efisiensi supaya pemerintah tuh bergeser spending dari yang tadinya berorientasi output, jadi berapa kali meeting, berapa aktivitas yang dilakukan, geser ke outcome. Artinya indikatornya harus dari spending pemerintah itu ngaruh nggak ke misalnya apakah penciptaan lapangan pekerjaan atau apapun indikator dampak yang mau diukur gitu kan. Nah sayangnya dalam setahun kebelakang ini kan akhirnya efisiensi itu satu jadi bukan efisiensi anggaran dalam konteks melihat fundamentalnya, tapi justru efisiensi demi memprioritaskan program presiden yang belum tested juga gitu ya, belum dipilot dulu, belum tested, tahu-tahu langsung menjadi program ambisius yang langsung menyerap dan mengalokasikan ulang sumber daya dari berbagai pos gitu. Tentu saja salah duanya tadi saya sempat sebut, satu adalah makan bergizi gratis gitu ya, yang kalau jadi anggarannya 300 sekian triliun tahun depan, 200 sekian triliun itu diambil dari anggaran pendidikan gitu kan, dan itu signifikan gitu ya Diana, maksudnya sebagai jumlah, dan tadi kalau diestimasikan sebagai dalam konteks spending pemerintah dalam konteks GDP itu tinggi sekali dan ngaruh sekali ke ekonomi gitu ya. Yang kedua Danantara dan BUMN, tata kelola BUMN di dalamnya gitu ya, di mana kita tahu 52% kalau nggak salah terakhir disampaikan dari BUMN yang ada itu sebenarnya rugi, kemudian juga 90% sekian pendapatan apa yang dihasilkan dari BUMN itu dihasilkan kurang dari 10 entitas BUMN sebenarnya gitu kan. Jadi memang ada ruang efisiensi juga di situ. Nah sekarang pertanyaannya kan jadi oke nih kita mempertaruhkan sumber daya yang begitu besar untuk program-program kunci pemerintah. Mungkin kalau saya boleh sebut lagi beberapa yang lain, ada Koperasi Merah Putih juga. Saya belum sempat baca lebih lanjut tuh untuk sekolah rakyat dan sebagainya itu nanti secara anggaran seperti apa ya. Tapi artinya seperti apa nih Bang Kodari ketika visinya begitu besar, impiannya langsung 80 juta penerima gitu ya untuk MBG atau Danantara langsung visinya besar, tapi kok sepertinya tidak berdasar kepada kemampuan Indonesia, kemampuan fiskal Indonesia sebenarnya gitu ya, dan juga langsung lompat ke ya efisiensi cut gitu secara cepat tanpa ada perhitungan yang jelas. Nah seperti apa nih? Karena idealnya kan kita harusnya pilot kecil dulu nih kalau kita ngomongin kebijakan publik. Start small dulu tuh Bang. Tadi kita sempat ditanyain. Punya standarnya udah baik, baru scale up. Betul, penyempurnaan lalu langsung begitu. Apakah ini termasuk ambisi yang terlalu tinggi begitu sehingga efisiensi harus dipaksakan mungkin untuk program-program itu? Gini, Pak Prabowo itu agak lain, balik lagi ke depan tesisnya. Beliau ini the road less travel. Beliau ini going the extra mile gitu. Jadi kalau linear aja tadi ya start small begitu. Tapi realita di lapangan membuat beliau nggak bisa start small, start big, and just do it, kira-kira begitu. Dengan semua resikonya ya Pak? Iya, dengan segala resikonya. Dan ternyata kan resikonya itu sebetulnya, balik lagi nih, jangan sampai disalahpahami ya. Kita harus berikan konteks. 1,4 miliar porsi, ada 8.000 kejadian gitu. Tingkat keberhasilan berapa? 99,999%. Memang untuk kasus ini harus zero defect, zero incident. Dan saya termasuk sekali lagi orang yang paling depan untuk mengejar zero defect itu. Gitu. Ya kita coba. Gitu. Tapi kalau bicara ukuran kemanusiaan, ukuran kebijakan publik, saya kira nggak ada yang bisa bantah tuh kalau 99,9% itu berhasil, ya sebutlah berhasil. Jadi ya kondisi Indonesia itu tidak memungkinkan untuk apa going the usual road gitu. Jadi ya beliau ini pemimpin dengan jalan the road less traveled. Beliau dare to fail. Beliau berani mengambil resiko untuk apa taruhan yang memang di depan itu sangat-sangat besar gitu loh. Jadi ya tapi kalau dibilang tested nggak tested sama sekali kan juga enggak. Balik lagi ya kalau soal misalnya yang namanya makan bergizi itu sudah dipraktekkan di berbagai negara, bahkan udah puluhan tahun. Ingat balik lagi Indonesia bukan negara pertama loh, ke-78 gitu loh. Jadi kalau dibilang misalnya not tested, not proven, enggak juga. Kan UN kan sudah juga
mengatakan bahkan menghimbau semua negara itu menggunakan program makan Oke, bergizi saya mau